Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai transformasi geometri. Kali ini kita akan membahas mengenai rotasi. Nah, mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Berikut ini menunjukkan seorang siswa sedang memutar jarum jam dinding. Siswa tersebut dapat memutar jarum searah dengan putaran jarum jam dan juga dapat memutar jarum berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Siswa tersebut dapat memutar jarum dengan sudut putar yang beragam, misalnya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan lain sebagainya. Dalam matematika, proses memutar jarum jam termasuk transformasi jenis rotasi atau perputaran. Untuk lebih mengetahui lebih lanjut bagaimana bentuk rotasi, persamaan matriks untuk rotasi, dan komposisi rotasi, mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai bentuk rotasi. Rotasi atau perputaran, putaran benda pada poros yang tetap. Ini pengertian dari rotasi. Nah, dari segi transformasinya sendiri, transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh alfa terhadap titik pusat tertentu. Nah, alfa sendiri di sini adalah sudut, ya. Nanti sudutnya ini bisa bernilai positif dan bernilai negatif. Yang menentukan bagaimana alfa bernilai positif dan negatif adalah arah putaran dari jarum jam. Adalah arah perputarannya. Jadi, jika arah putarannya berlawanan dengan putaran jarum jam, maka alfanya bernilai positif. Namun, jika arah putarannya searah dengan putaran jarum jam, maka alfa bernilai negatif. Ini nanti bisa saja ada diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, artinya nanti alfanya bernilai positif. Jika nanti disebutkan oleh soal, searah rotasi dilakukan 60 derajat searah dengan putaran jarum jam. Maka nanti artinya alfanya bernilai negatif 60 derajat. Karena kita di sini berhubungan dengan sudut, maka kita akan gunakan trigonometri, yaitu cos dan sin untuk hubungan di persamaan matriks rotasi. Terhadap rotasi ini adalah arah perputarannya. Jadi, jika arah putarannya berlawanan dengan putaran jarum jam, maka alfanya bernilai positif. Namun, jika arah putarannya searah dengan putaran jarum jam, maka alfa bernilai negatif. Ini nanti bisa saja ada diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, artinya nanti alfanya bernilai positif. Karena kita di sini berhubungan dengan sudut, maka kita akan gunakan trigonometri, yaitu cos dan sin untuk hubungan di persamaan matriks rotasi. Pertama akan kita bahas adalah rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di sini ada gambar titik A, ya, X, Y, dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh alfa berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Maka alfanya di sini bernilai positif. Ya, dirotasikan sejauh alfa, lalu dihasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, ini dinotasikan dengan, jadi kalau ada
tulisan seperti ini atau notasi seperti ini, cara membacanya adalah rotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh alfa berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Untuk persamaan matriksnya sendiri, di sini adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa. Nanti alfanya di sini disesuaikan dengan soal apakah bernilai positif atau bernilai negatif. Ini X, Y. Ya, nanti lebih lanjutnya kita akan latihan di contoh soal. Selanjutnya di sini Bu Nini sudah punya persamaan matriks untuk alfa yang sering muncul di dalam soal. Ada 90 derajat, min 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Kalau kalian lihat, min 90 derajat dengan 270 derajat mempunyai persamaan matriks yang sama. Nah, ini silakan kalian catat untuk persamaan matriks alfa yang sering muncul di dalam soal. Selanjutnya, kita akan bahas rotasi terhadap titik pusat M, N. Jadi kalau tadi adalah titik pusat 0,0, ini titik pusatnya M, N. Nah, ini ada gambarnya. Di sini titik pusatnya M, N. Dirotasi sejauh alfa dengan notasi, ini rotasi sebuah titik, misalnya titik P, M, N sejauh alfa berlawanan arah putaran jarum jam. Karena di sini alfanya adalah positif. Nah, untuk persamaan matriksnya, di sini bedanya dengan titik pusat 0,0, di sini X min M, Y min N ditambah MN. Ya, nanti kita akan latihan soal untuk rotasi titik pusat 0,0 dan juga terhadap titik pusat M, N. Selain persamaan matriks rotasi yang hanya satu kali, ya satu kali saja rotasinya, kita juga punya komposisi rotasi yang rotasinya itu lebih dari satu kali, jadi dilanjutkan rotasinya seperti yang sudah kita bahas di refleksi dan juga translasi. Jadi komposisi rotasi sendiri yaitu komposisi rotasi yang berpusat sama akan ekivalen dengan rotasi pada pusat sama sebesar penjumlahan kedua sudut rotasinya. Nah, ini misalnya sudah dirotasi sebesar alfa, kemudian dilanjutkan rotasi sebesar beta. Tapi titik pusatnya sama-sama 0,0. Maka rumusnya nanti menjadi alfa plus beta. Jadi dijumlahkan kedua sudutnya baru kita masukkan ke dalam rumus. Begitu juga untuk titik pusat M, N sama caranya dijumlahkan terlebih dahulu sudut alfa dan sudut betanya, kemudian baru kita masukkan ke dalam soal. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Di sini Bu Nindi punya contoh soal rotasi. Contoh soal yang pertama ini menentukan koordinat hasil rotasi setiap titik berikut. A 2,-1 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. B titik B min 1,4 sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 2,1. Titik C 4,2 sebesar 120 derajat dilanjutkan sebesar 60 derajat terhadap titik pusat 0,0. Untuk soal yang A, bagaimana cara mengerjakan contoh soal yang pertama ini? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, kita akan bahas soal yang pertama. Di titik A 2,-1 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Ya, berarti sebesar 90 derajat, titik pusatnya 0,0, maka A aksennya nanti adalah berapa? Oke.
Rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan, karena ini 90 derajat ya positif. Tadi sudah ada di tabel ya. Matriksnya 0 min 1 1 0. Lalu titiknya 2 min 1. Nanti tinggal kita kalikan saja. 0 dikali 2 adalah 0. Min 1 dikali min 1 adalah 1. 1 dikali 2 adalah 2. Maka untuk A aksen yang dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0, 2, min 1, maka aksennya menjadi 1,2. 1,4 ya, berarti di sini B-nya adalah min 1,4 dirotasikan sejauh 270 derajat terhadap titik pusat 2,1. Oke, kita tulis terlebih dahulu di sini X aksen Y aksen sama dengan, ini sesuai dengan matriks yang sudah Ibu berikan di tabel ya, 0 1 min 1 0. Lalu di sini X min M ya, karena X-nya adalah min 1, M-nya adalah 2, berarti min 1 min 2. Ya, berlaku juga untuk yang di bawahnya yaitu Y min N. Maka di sini Y-nya adalah 4, N-nya adalah 1. Dikalikan, ditambah dulu ya. Ditambah MN ya, M dan N-nya adalah 2 dan 1. Maka di sini 01 min 10, ini kita selesaikan dulu. Min 3, ini 3 tambah 2 1. 0 kali min 3 0, 1 dikali 3 3, min 1 kali min 3 berarti plus 3 ya. Ditambah 2 1. 3 ditambah 2 5. 3 ditambah 1 4. Nah, ini adalah B aksen, yaitu titik B yang sudah dirotasikan sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 2,1. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu untuk nomor 1 ya, yaitu C. Ini soalnya titik C 4,2 dirotasikan sebesar 120 derajat dilanjutkan sebesar 60 derajat terhadap titik pusat 0,0. Nah, ini berarti komposisi rotasi ya terhadap titik pusat 0,0. Maka di sini bukan X aksen Y aksen ya, tapi X double aksen Y double aksen. Ini sama dengan cos, kita tambahkan ya 120 tadi ditambah 60, berarti 180 derajat. Cos 180 derajat min sin 180 derajat, sin 180 derajat, cos 180 derajat dikali dengan XY. Maka cos 180 derajat adalah min 1. Ini 0. 0 min 1 dikalikan dengan 42. Maka sama dengan min 1 dikali 4 min 4. Lalu min 1 kali 2 adalah min 2. Nah, ini adalah X double aksen, Y double aksen dari titik C ya, atau kita boleh tulis begini, C double aksen, yaitu min 4, min 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi punya contoh soal yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang pertama tadi itu soalnya berupa titik, untuk soal yang kedua dan yang ketiga ini berupa garis ya. Untuk yang nomor 2, ini terhadap titik pusat 1, min 2,
Ini rotasinya hanya satu kali sebesar 180 derajat. Lalu yang ketiga ini berupa komposisi rotasi, namun bentuknya adalah persamaan lingkaran. Oke, kita akan bahas soal yang kedua dan soal yang ketiga. Oke, sebenarnya ini mirip-mirip dengan soal di refleksi yang minggu lalu sudah pernah kita bahas. Ya, jadi kalau terhadap garis, kita terlebih dahulu tulis dulu rumusnya ya. X aksen, Y aksen sama dengan, ini boleh langsung tulis persamaan matriksnya terhadap alfanya 180 derajat. Ini min 1, 0. 0 min 1. Lalu ini kita tuliskan rumusnya ya. X min M. M-nya boleh langsung kita tuliskan. Ini M, ini N. Ya, berarti M-nya adalah 1. Lalu nih Y min N. N-nya adalah min 2. Berarti min bertemu min berarti jadi plus ya. Plus 2. Ditambah MN. Berarti ini 1 min 2. Oke, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, ini satu kesatuan ya. X min 1, Y plus 2 ini satu kesatuan. Maka min 1 kali X min 1 berarti, ya Ibu tulis di sebelah sini, min 1 dikali X min 1. Berarti min X plus 1. Lalu ini 0, 0, min 1, Y plus 2. Berarti jadi min Y min 2. Ditambah 1 min 2. Maka di sini hasil akhirnya adalah min X plus 2 ya, plus 1 plus 1. Ini min Y min 2 tambah min 2 berarti min 4. Oke, kita tuliskan dulu di sini X aksen sama dengan min X plus 2. Karena kita butuh X sama dengan, maka X sama dengan, X-nya pindah luas ya, maka X aksennya jadi berubah tanda. Min X aksen plus 2 ya, karena ini tukar ya. Nah, maka tandanya berubah. Lalu berlaku juga untuk Y. Di sini Y aksen sama dengan min Y min 4. Maka menjadi Y sama dengan, ini sama tukar ya. Ini tukar ke sini. Berarti Y sama dengan min Y aksen min 4. Nah, inilah yang kita substitusikan pada garis yang ada di soal. Garisnya tadi adalah 3X min 2Y plus 6. 3X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Maka X-nya kita gantikan 3. Ini min X aksen plus 2. Min 2. Min Y aksen min 4 plus 6 sama dengan 0. Ini min 3X aksen plus 6 plus 2Y aksen plus 8 plus 6 sama dengan 0. Aksennya boleh dicoret. Oke. Ini min 3X plus 2Y plus 20 ya sama dengan 0. Kalau mau X-nya jadi positif, maka ini boleh kita 1, maka hasil akhirnya adalah 3X min 2Y min 20 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis hasil rotasi sejauh 180 derajat terhadap titik pusat 1, min 2. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir untuk contoh soal rotasi, yaitu contoh soal yang ketiga. Oke, untuk contoh soal yang ketiga ini merupakan komposisi rotasi dengan alfanya adalah 120 derajat
lalu betanya min 30 derajat. Maka nanti kita jumlahkan terlebih dahulu ya, alfa ditambah beta berarti sama dengan 90 derajat. Oke. Kita akan tuliskan dulu di sini berarti x double aksen, y double aksen ya sama dengan, langsung saja boleh kita masukkan ke dalam rumus ya, berarti cos 90 min sin 90 derajat, sin 90 derajat cos 90 derajat, 0 min 1, 1 0, ini x y ya, maka sama dengan 0 dikali x adalah 0, min 1 dikali y berarti ini min y, 1 dikali x berarti ini adalah x. Oke, tapi belum berhenti sampai di sini ya. Masih ada step yang selanjutnya, yaitu berarti x double aksen sama dengan min y dan y double aksen sama dengan x. Artinya y-nya adalah min x double aksen, lalu x-nya adalah y double aksen. Oke, ini kita akan substitusikan ke dalam soal. Berarti persamaannya tadi adalah x min 2 kuadrat ditambah y plus 1 kuadrat sama dengan 4. X-nya gantikan dengan y double aksen, min 2 pangkat 2 ditambah min x double aksen plus 1 pangkat 2 sama dengan 4. Dicoret ya double aksennya. Ini kita tuliskan begini, min x plus 1 kuadrat ditambah y min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan lingkaran hasil rotasi dari komposisi rotasi. Alfanya tadi adalah 120 derajat, betanya adalah min 30 derajat terhadap titik pusat 0,0. Oke, sekian untuk video tentang transformasi geometri rotasi. Tolong anak-anak simak video yang terakhir dari materi transformasi geometri, yaitu transformasi geometri dilatasi. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.